Hai Teknusa, video kali ini kita akan ngebahas sebuah smartphone yang tahun kemarin cukup meramaikan peta persaingan smartphone kelas harga maksimal 2 juta. Jadi buat teman-teman yang masih ingat sama Realme Narzo 50, kebetulan smartphone ini masih saya simpen dan kayaknya HP-nya masih cukup menarik untuk di pemakaian tahun ini. Sekedar analisa kecil-kecilan dari saya setelah Realme kemarin ngerilis Realme 10 Pro Series dengan harga yang menurut saya agak dablek. Jujur aja ini bikin khawatir kalau Narzo series berikutnya nggak bisa lagi dapat spek bagus dengan harga kayak gini. Atau mungkin juga ini berimbas sama kenaikan harga Realme GT series berikutnya. Makanya buat kalian para user yang daily drivernya pakai smartphone ini, coba deh nanti diperhatiin baik-baik HP apa aja yang bakal muncul di tahun ini. Prediksinya ada bakalan banyak banget yang masuk ya. Apalagi season Ramadan dan Idul Fitri sebentar lagi tiba. Yaudah biar nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita bahas Realme Narzo 50 tahun 2023. Untuk sebuah smartphone di bawah harga 2 juta tentu kita nggak bisa berharap banyak ya. Nah di sini hebatnya Narzo 50. Pertama kita bahas bagian depan dulu. Layar IPS Full HD Plus-nya bikin pengalaman pakai HP ini tuh berasa kayak bukan HP murah ya. Secara kualitas, warna dan saturasi layarnya udah lebih dari cukup buat nampilin konten-konten HD, misalnya buat nonton YouTube ataupun Netflix yang kebetulan udah wide fine security level di L1. Pemakaian di outdoor juga masih kelihatan di bawah terik sinar matahari. Terus untuk respon layar sentuhnya termasuk oke ya buat harga segini. Nggak ada tuh sampai delay parah yang mengganggu. Di combo pakai refresh rate 120 Hz. Navigasi di layar Narzo 50 ini enak banget. Scrolling di sosmed jadi makin nambah betah soalnya secara estetika kamera depannya udah pakai pansol ya, bukan poni jadul kayak di beberapa kompetitornya. Untuk kualitas bagian back covernya emang agak tipis, tapi so far sampai hari ini masih kuat lah nempel sama bodinya. Keluhan saya paling HP ini cepet kotor aja, soalnya sidik jari gampang berbekas, terus dia juga gampang baret kalau nggak dipakein case. Udah gitu aja sih, secara bobot juga HP ini lumayan berat dan handlingnya kurang nyaman. Efek dari desain frame bezel yang modelnya bertumpuk-tumpuk kayak gini. Lanjut soal baterai dan charging speed, semuanya masih oke sejak pertama kali dibeli. Nge-charge sampai full butuh waktu 1 jam 15 menit. Terus kalau dipakai untuk pemakaian harian dengan intensitas moderate, refresh rate di auto, terus internetan pakai seluler dan wifi 50-50, dia masih sanggup dapat SOT nyaris 7 jam. Ini masih oke lah, irit banget enggak, boros banget ya juga enggak. Masih terbilang wajar soalnya fabrikasi chipsetnya masih 12 nanometer. Oke, ngomongin soal chipset dulu, Helio G96 ini kayak primadona karena banyak banget dipakai. Sekarang dia udah digantiin sama Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Terus apakah kita harus buru-buru ganti? Ya jawabannya enggak juga. Realme Narzo 50 ini tetap punya posisi price to performance yang sulit dilawan. Nggak sampai 2 juta pakai Helio G96 itu udah gila parah menurut saya. Untuk benchmarknya aja bisa tembus nyaris 300.000 poin. Makanya kalau mau ganti ke HP lain yang harganya sama, saya yakin nggak akan dapet deh spek kayak gini. Tapi ingat, nggak ada smartphone yang sempurna. Narzo 50 ini default RAM-nya cuma 4 GB. Angka segini menurut saya kekecilan buat smartphone tahun 2023. Secara performance harian, HP ini emang oke-oke aja. Navigasinya mulus, terus buka tutup aplikasinya relatif cepat juga. Yang paling terasa jadi catatan ada di performa multitasking. Ini adalah efek RAM yang mepet tadi. Bikin aktivitas perpindahan antar aplikasi di background jadi kurang nyaman. Soalnya kadang-kadang masih suka kena loading ulang. Padahal di settingan optimalisasi baterainya semuanya udah saya utak-atik, termasuk melakukan penguncian apps di posisi recent apps-nya. Tapi hasilnya masih kurang memuaskan karena suka loading ulang di beberapa kesempatan. Ditambah lagi kayaknya Realme UI 3.0 dengan base Android 12, Narzo 50 ini cukup agresif buat nge-kill apps yang lagi jalan di background. Udah sih, ini aja masalah terbesar soal HP ini. Semoga aja bisa kebagian update Realme UI 4.0, biar masalahnya bisa di-fix lewat software update. Untuk yang lainnya, sementara ini saya belum nemuin hal-hal yang bikin gak nyaman sama HP ini. Secara untuk UI-nya, Realme makin kesini, perkembangannya udah semakin bagus dan semakin stabil. Fiturnya banyak, tampilannya fresh, kustomisasinya lengkap, terus adaptasi buat dipakainya juga relatif gampang.
Sekedar ngingetin buat yang ngerasa internal memorinya pengap, HP ini bisa pakai external memory card tanpa ngorbanin dual SIM card yang lagi dipakai. Di atas kertas, Helio G96 seharusnya nggak jadi masalah buat ngelibas game-game favorit saat ini. Mobile Legends dia emang nggak dapat settingan ultra, tapi untuk di posisi high dia bisa jalan stabil 60 fps tanpa ngerasain gangguan seperti frame drop, dan juga panasnya masih terpantau cukup oke selama satu match penuh. Untuk Apex Legends Mobile di settingan normal high, so far dia juga cukup oke, bisa dapat 40 fps dengan sedikit gejala naik turun fps di kisaran 37 sampai 40. Sementara untuk suhunya sendiri terpantau aman, nggak ada masalah overheat. Cuma khusus di Genshin Impact, HP ini perlu dapat perhatian lebih, terutama yang mainnya nggak pakai cooler fan tambahan. Pertama, settingan terbaik yang biasa saya pakai ada di posisi low 30 fps. Narzo 50 emang terasa banget ngos-ngosan untuk jalanin game ini. Hampir sepanjang gameplay, FPS-nya tuh naik turun dengan kisaran batas atas 30 fps dan di batas bawahnya 19 fps. Jadi emang sebenarnya kurang nyaman buat main Genshin Impact terlalu lama, kecuali kalau kalian tambahin cooler fan atau mainnya di ruangan yang ber-AC. Baru deh dia frame dropnya itu bisa lebih kejaga. Lagian udah bukan rahasia umum lagi ya kalau file size di Genshin Impact makin kesini tuh kayak makin rakus ya. Tapi kembali ke user masing-masing, intinya HP ini tetap bisa main Genshin Impact, tapi tentunya dengan konsekuensi. Dari pertama kali beli, Realme Narzo 50 ini kamera utamanya cukup mencuri perhatian meskipun dia sendiri nggak punya lensa ultrawide. Sementara dua kamera pelengkapnya ya udahlah skip aja karena jarang kepake. Buat kalian yang cari kamera smartphone bagus dengan harga maksimal 2 juta, Realme Narzo 50 ini nggak akan mengecewakan, dan ini tuh bisa jadi rekomendasi salah satu yang terbaik di kelasnya. Untuk foto-foto daylight, kita bisa lihat foto-fotonya cukup tajam, punya saturasi warna pop-up khas dari Realme. Pokoknya sekali jepret aja bisa langsung post ke sosial media tanpa harus repot di edit-edit lagi. Menariknya untuk di kondisi low light, kameranya ternyata masih bisa kepake. Hasilnya cukup oke selama nggak dalam kondisi pitch black yang ekstrim. Oke, ini dia Realme Narzo 50 di Android 12 Realme UI 3.0. Ini video Ultra HD video 1080p 30 fps. Oke, ini video selfie kamera depan 1080p 30 fps masih dengan ultra steady video. Waduh, hijau-hijau, bajunya hijau juga nih. Oke, di tengah-tengah kenaikan harga smartphone saat ini, rasanya buat user kelas entry level to mid range, Realme Narzo 50 ini masih jadi opsi yang bijaksana. Punya chipset yang kenceng dengan layar yang bagus, ditambah lagi hasil kamera yang memuaskan, itu pun masih bisa ditambah plus poin soal baterai yang gede dengan charger speed yang relatif kencang, bikin HP ini makin sulit untuk dicari lawan yang sepadan. Saran saya kalau mau ganti HP mending ditahan aja 2-3 bulan ke depan sambil nungguin pergerakan HP apa aja yang bakalan ngisi line up harga maksimal 2 juta. Kalau nggak ada yang menarik ya udah, Realme Narzo 50 ini mending dipakai terus aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat. Jangan lupa follow Instagramnya juga. Sampai jumpa di video gadget berikutnya. High Tech Nusa pamit dan stay pian out. Bye bye semuanya.